Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Berjumpa dengan saya Mahdina Nurrohmah akan melakukan wawancara dengan mengangkat pembahasan tentang fenomena pendidikan di masa pandemi COVID-19. Langsung saja, perkenalkan narasumber kita pada kali ini. Silahkan Kak. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Madina. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feby Evelyn Alia Falakojungian, asal saya dari Trenggalek. Baik, terima kasih Kak Feby atas perkenalannya. Langsung saja kita pada pertanyaan pertama. Menurut Kakak, apa sih virus COVID-19 itu? Sudah kita ketahui ya bahwa virus COVID-19 ini awalnya itu berasal dari Wuhan, Cina. Saat itu virus ini belum tersebar di berbagai negara di dunia. Banyak berita yang menginformasikan bahwa virus ini merupakan virus yang sangat ganas karena menimbulkan banyak korban jiwa saat di Wuhan, Cina. Nah, dari berbagai informasi yang saya temui atau yang saya baca, virus ini COVID-19 merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan manusia. Dan penularannya pun juga sangat cepat. Apabila seseorang bersentuhan dengan penderita COVID-19 ini, maka virus yang terdapat dalam penderita COVID-19 ini dapat dengan mudah pindah atau hinggap di tubuh seseorang yang tengah bersentuhan dengan penderita tadi. Untuk itu virus ini dibilang sangat cepat dalam penyebarannya, terutama pada seseorang yang memiliki riwayat penyakit ataupun yang memiliki imun yang lemah. Oleh karena itu, semenjak COVID-19 ini masuk ke Indonesia, pemerintah pun tidak tinggal diam, melainkan membuat kebijakan-kebijakan baru untuk menangani masalah ini, yaitu dengan tujuan menekan penyebaran virus COVID-19 ini di Indonesia. Begitu. Pada penjelasan barusan, Kak Feby menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar dan bekerja di rumah saja. Nah, sejak kapan sih kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah? Yang saya ketahui, kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru tersebut diberlakukan semenjak COVID-19 ini masuk ke Indonesia, yaitu sekitar awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, di mana banyak sekolah-sekolah yang diliburkan dan sistem pembelajarannya dirubah menjadi sistem daring atau dalam jaringan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk apa atau mengapa pemerintah membuat kebijakan tersebut? Pastinya sebelum mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti work from home atau semua kegiatan dikerjakan di rumah, pemerintah pun sudah memikirkan secara matang, yang pastinya dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan atau penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Seperti itu. Baik, menurut Kak Feby, siapa sajakah pihak-pihak yang ikut terdampak akibat dari pandemi virus COVID-19 yang berkepanjangan? Saya kira semua aspek mengalami dampak yang signifikan, khususnya dampak yang negatif. Tidak hanya di bidang pendidikan saja, melainkan bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya pun ikut mengalami dampak tersebut. Misal dapat kita lihat atau kita ambil contoh dalam bidang ekonomi. Banyak pekerja yang di PHK sehingga mereka kehilangan pekerjaannya. Jika dalam bidang pendidikan, sistem pembelajaran yang dirubah menjadi sistem pembelajaran daring tak jarang menimbulkan kendala. Misal kendala dalam bidang maksud saya kendala dalam hal media yang digunakan dalam pembelajaran maupun jaringan selama pembelajaran.
Lalu untuk bidang sosial, yaitu semenjak diberlakukannya social distancing atau jaga jarak, hubungan sosial antar sesama manusia pun juga ikut terbatasi seperti itu. Nah, terkait dengan kebijakan untuk bekerja dan belajar di rumah saja, menurut Kak Feby, apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan efektif? Mengingat pembelajaran daring pada saat ini sudah berjalan selama 1 tahun lebih. Pada awal diterapkannya sekolah daring, yang saya rasakan ya saya mengalami kesulitan karena harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru. Yang semula melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Namun, saat pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran dirubah menjadi sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan teknologi seperti handphone ataupun laptop. Yang saya rasakan sebagai mahasiswa, sistem pembelajaran daring ini sudah berjalan dengan efektif. Namun, masih saja yang mengalami kendala seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mengenai media pembelajaran maupun jaringan selama pembelajaran seperti itu. Nah, menurut Kakak, langkah apa saja sih yang perlu dilakukan siswa agar lebih memahami materi yang telah diberikan oleh pengajar? Untuk menambah wawasan pengetahuan selama pembelajaran daring ini, menurut saya kita bisa mengikuti bimbingan belajar secara online. Dapat kita lihat untuk sekarang banyak media sosial yang menawarkan bimbingan secara online, bahkan banyak guru secara sukarela menjelaskan materi mengenai pengetahuan umum dan sebagainya secara gratis melalui media online seperti YouTube dan lain-lain. Pada bimbingan belajar online ini akan berjalan dengan lancar apabila ada kerjasama yang baik antara pelajar dan pengajarnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Feby atas sarannya. Selanjutnya, pada saat ini kan pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan ya Kak. Namun, akhir-akhir ini terdapat fenomena bahwa kafe, tempat tongkrongan maupun tempat hiburan masih dibuka. Dan yang lebih parahnya itu, pengunjungnya itu kebanyakan dari kalangan mahasiswa atau pelajar. Bagaimana menurut Kakak tentang fenomena tersebut? Menurut saya, fenomena tersebut harus diatasi dengan tegas. Sebab sekolah saja diberlakukan sistem pembelajaran daring atau online yang semua dilakukan di rumah. Sedangkan ini malah melakukan kerumunan yang dilakukan di tempat tongkrongan. Nah, apabila di tempat hiburan atau tempat tongkrongan saja ramai pengunjung, seharusnya di sekolah juga diberlakukan sistem pembelajaran offline meskipun belum sepenuhnya offline. Seperti di daerah saya Trenggalek, beberapa sekolah sudah diberlakukan sistem pembelajaran tatap muka meskipun siswa yang dijadwalkan untuk masuk ke sekolah itu dibatasi jumlahnya, seperti itu. Oh, jadi di daerah Kakak di Trenggalek itu sudah melakukan sekolah tatap muka di jenjang SD maupun SMP ya Kak. Nah, bagaimana persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk mendukung terlaksananya sekolah di luar jaringan atau offline? Nah, di daerah saya, Trenggalek, memang beberapa sekolah telah menerapkan sistem pembelajaran secara tatap muka yang pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sekolahnya pun dibagi menjadi beberapa sesi dalam seminggu. Misal, sesi pertama dihadiri oleh 10 siswa, sesi kedua juga dihadiri oleh 10 siswa, begitu pula sesi-sesi berikutnya. Persiapan yang dilakukan sekolah seperti menyemprot disinfektan di setiap kelas secara bergantian sebelum dilakukan pembelajaran tersebut, melakukan vaksin terhadap
pengajar maupun staf karyawan di sekolah sebelum diumumkannya sekolah tatap muka secara normal. Menyediakan tempat cuci tangan yang bersih dan lain-lain seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Feby atas partisipasi serta waktunya dalam melakukan wawancara pada kali ini. Semoga pembahasan dalam wawancara kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Teman-teman, sebagai masyarakat yang cerdas dan bijak, sudah sepatutnya kita mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah ketika kita keluar rumah. Kebijakan tersebut dibuat tidak semata hanya untuk kepentingan maupun keuntungan dari salah satu pihak saja. Namun, pemerintah membuat kebijakan tersebut untuk kebaikan kita semua, demi menghindari penularan mata rantai virus COVID-19 di Indonesia. Semoga pandemi virus COVID-19 di Indonesia segera usai. Amin. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Apabila dalam wawancara kali ini ada tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan.